Ke jalan-jalan ini jalan utama Malang Kota depan kantornya Pak Wagub. Ada Pak Madi, gue maut 2 caleg perjuangan Kota Malang, Kota Batu. Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Oke. Menang Malang Raya, PD Perjuangan dan Ganjar Mahfud. Ada. Menang. Penyanyi Krisdayanti gagal mempertahankan kursinya di DPR RI setelah perolehan suara di pemilu 2024 kalah dari caleg lain di Dapil Malang Raya. Politikus PDIP itu tak menyesali kegagalannya melenggang kembali ke Senayan. Menurutnya kekalahan di pemilu 2024 tak membuat Krisdayanti kapok berkutat dengan dunia politik. Bahkan istri Raul Remos ini mengirim sinyal ke PDIP untuk tetap berada di jalur politik sekalipun tak lagi duduk di Senayan. Saat ini Krisdayanti masih berstatus anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP periode 2019 hingga 2024. Setelah gagal ke Senayan, Krisdayanti masih diharapkan untuk memperjuangkan masyarakat Malang Raya yang merupakan daerah pemilihannya. Khususnya Kota Batu, Krisdayanti berjanji akan terus berbuat banyak untuk kota kelahirannya itu. Bahkan ketika nantinya Krisdayanti diminta PDIP untuk maju di Pilkada Kota Batu 2024, ia pun siap mengemban amanah partai. Seperti diketahui, PDIP merupakan partai pemenang di Kota Batu. Selain itu, sudah beberapa periode Wali Kota Batu dipimpin oleh tokoh yang berasal dari PDIP, yaitu Edi Rumpoko yang berlanjut ke istrinya Dewanti Rumpoko. Saat ini Dewanti Rumpoko yang telah menyelesaikan 1 periode merupakan tokoh pertahanan. Jika Krisdayanti maju di Pilkada Kota Batu, ia akan bersaing ketat dengan Dewanti Rumpoko, termasuk dalam memperebutkan tiket dari PDIP. Berdasarkan data total suara perolehan suara partai politik dan calon legislatif atau caleg DPR, Krisdayanti berada di urutan ke-7 dari seluruh caleg Dapil 5 Jawa Timur atau Malang Raya. Perolehan suara Krisdayanti pada pemilu 2024 menurun ketimbang pemilu 2019. Kali ini Krisdayanti memperoleh cuma mendapat 70.082 suara, sementara itu caleg PDIP lainnya yaitu satu dapil dengan Krisdayanti seperti Basara memperoleh 89.769 suara, disusul Andreas Edi Susetio dengan 81.017 suara. Basara dan Andreas dipastikan kembali melenggang ke Senayan mewakili PDIP dari Malang Raya. Dilaporkan ada beberapa nama petahana PDIP yang terancam tak lolos ke kursi di parlemen. Adapun caleg petahana PDIP yang tak bisa lolos diantaranya ialah Masinton, Eriko Sotarduga, Arteria Dahlan, Krisdayanti, Johan Budi, dan Jarod Saiful. Mereka tak dapat kembali menduduki kursi parlemen dikarenakan adanya pendatang baru. Seperti diketahui, Masinton bertarung di Dapil DKI Jakarta 2. Berdasarkan update terbaru, politisi PDIP itu hanya meraih 19.239 suara. Adapun PDIP kemungkinan hanya akan memperoleh jatah 1 kursi. Sementara itu, caleg PDIP di dapil ini yang memperoleh suara terbanyak adalah Once Michael dengan perolehan suara 25.193 suara. Hal yang sama juga terjadi pada Eriko Sotarduga yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 2. Adapun Eriko sendiri hanya memperoleh suara sekira 19.625. Hal serupa juga terjadi pada penyanyi Krisdayanti yang maju jadi caleg daerah pemilihan Jatim 5 dan membawahi Kabupaten Kota Malang dan Kota Batu. Hingga Senin 4 Maret 2024 sekira pukul 9.26 waktu Indonesia Barat, Krisdayanti baru memperoleh 41.594 suara dan berada di peringkat ketiga suara caleg tertinggi di partainya. Meski mendapatkan suara tinggi, KD gagal lolos lantaran stok 2 kursi diprediksi akan ditempati oleh Ahmad Basarah dan Andreas Edi Susetio. Sementara itu, Arteria Dahlan dalam Realcon KPU RI per 1 Maret 2024 pukul 18 WIB hanya mendapatkan 46.004 suara. Pihaknya yang maju di Dapil Jawa Timur 6 ini meliputi Tulung Agung, Kediri, Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar.
Kemudian mantan jubir KPK yakni Johan Budi maju di Dapil 7 Jawa Timur juga terancam tak lolos. Perolehan suara Johan Budi yang mencapai 75,92% itu masih kalah dari koleganya di PDIP, yakni Johan Budi kalah dari Budi Sulistyo Kanang dengan perolehan suara 97.895. Sementara itu Jarod Saiful Hidayat per 1 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat di Dapil Sumut 3 mendapat suara 23.518. Adapun Jarod sendiri menempati posisi 4 di internal partai PDIP. Adapun posisi pertama diraih incumbent Bob Andi Kasitepo dengan perolehan 42.845 suara. Yang ke dapil saya di Malang Raya ternyata sudah. Jadi senang nggak kalau ada program pemerintah pusat bisa dibawa ke Surabaya? Senang ya? Jadi kalau nggak ada keterwakilan kami di DPR RI, tentunya program-program pemerintah itu tidak mungkin sampai ke Sitomulyo. Jadi saya juga ingin bahwa ini bukan hanya sekali 2 kali, tapi harus dilakukan secara masif. Karena itulah Badan Pengawas Obat dan Makanan dari pusat bersinergi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, ada Ibu Ranti yang juga nanti akan memberikan, kita tepuk tangan dong untuk Ibu Ranti, karena nanti Ibu Ranti akan banyak memberikan informasi tentang bagaimana kita punya apa ya namanya, kalau saya bilang tuh benteng di kepala. Ya bukan banteng, baju saya banteng memang. Tapi kalau kita punya